Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sijawara, apa kabarnya? Senang dapat berjumpa kembali di channel YouTube UPT KUKM Jatim. Semoga kita semua tetap sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jumpa kembali bersama kami dalam acara Bincang Jawara UKM, persembahan dari UPT, Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu Jawara UKM dari Kota Sidoarjo. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Monggo, silakan memperkenalkan diri kepada kita semua di sini. Baik, terima kasih. Nama saya Herti Ahmayanti, asal dari Kota Sidoarjo. Terima kasih sudah bisa hadir di sini untuk memperkenalkan beberapa produk kami. Baik Ibu, langsung saja di depan saya, di depan hadirin sekalian ini ada bentuk ya, bentuk. Kalau yang di sana kelihatan ikan ya, yang di sini nggak kelihatan karena dibungkus seperti crispy gitu. Iya. Nah, yang bagi yang belum tahu, Sidoarjo itu adalah salah satu kota di Jawa Timur yang terkenal dengan produk ikannya, ya. Bandeng dan udang, sehingga maskotnya itu ada udangnya ya. Iya. Ada lagi satu kupang. Oh, kupang ya. Iya. Nah, tapi yang terkenal adalah udang dan bandengnya. Nah, pada kesempatan ini kayaknya Ibu memproduksi bandeng ya, Bu ya? Ya. Bisa diceritakan Ibu, ini bandengnya apa aja ini? Baik. Jadi begini, awalnya kami ini kan karena melihat Sidoarjo ini terkenal dengan bandengnya ya. Malah bandeng kita itu mengarah ke Semarang ya. Yang terkenalnya malah di Semarang, sementara Sidoarjo sendiri itu malah bandengnya itu dari Sidoarjo tapi tidak bisa dimunculkan. Nah, untuk itu kami di sini berusaha untuk menampilkan produk asli daerah, yaitu bandeng yang dimasak dalam bentuk asap gitu. Jadi bandeng asap, terus ada lagi bandeng yang sebelahnya itu adalah bandeng otak-otak. Otak-otak. Ya. Jadi memang produk bandeng ini yang saya kenal memang olahannya asap atau otak-otak ya. Bandeng ini kok ikonnya larinya ke Semarang ya? Iya. Malah betul. ke Semarang. Nah, Ya. Sidoarjo ini kesempatan buat UKM Sidoarjo untuk melejitkan kembali bandengnya. Betul. Nah, Bu, kalau boleh saya bertanya nih, prosesnya untuk asap ini mudah nggak, Bu? Agak ribet sih sebenarnya, karena kan untuk bandeng asap ini sebenarnya ini kan resep kuno ya. Resep kuno. Ada yang memang sekarang ada resepnya yang model instan. Tempatnya untuk pengasapan kan sekarang udah modern ya. Ada yang dalam bentuk stainless, kemudian ada yang memang pakai tungku yang masih seperti dulu. Tapi memang hasilnya beda-beda. Jadi gitu. Ibu ini pakai yang mana? Tradisional? Yang masih apa yang tradisional. modern? Oh, jadi yang masih tradisional. Yang tradisional ya? Iya. Agar cita rasanya tetap betul, dan resepnya juga pakai resep kuno juga. Ya? Iya. Jadi resep kuno itu tetap dipertahankan ya? Iya. Karena beberapa tetap menjadi unggulan. Iya. Nah, ini kan kalau otak-otak, Bu, ini apa ini, Bu, otak-otak ini? Otak-otak itu, ya, otak-otak itu bahan bakunya otomatis dari dagingnya ya. Jadi durinya dipisahkan dulu, ya. Kemudian daging itu dicampur dengan rempah-rempah, otomatis bumbu gitu, dijadikan satu, terus dimasukkan lagi dalam bentuk yang ikan bandeng gitu, yang kulitnya masih tetap. Jadi dalamnya dagingnya doang sudah dicampur dengan rempah-rempah tadi, tapi durinya udah nggak ada, dimasukin lagi, langsung dibungkus dengan kulitnya bandeng itu, terus luarnya kalau digoreng ya sama telur seperti itu. Oh, ini namanya otak-otak. Ya, beda kalau otak-otak yang sebenarnya yang dibungkus daun juga ada gitu. Yang kecil-kecil itu yang kecil-kecil, tapi tidak tipis gitu, tapi kotak gitu. Nanti kalau pas mau makan ada yang bisa langsung dimakan, atau ada nanti digoreng dalam bentuk kecil-kecil. Itu juga sudah nggak ada durinya sama gitu. Nah, ini Bu, kalau untuk yang bandeng yang asap ini, ya kan? Yang asap ini kalau kita bisa lihat, itu Ibu menjualnya, kalau saya di Semarang gitu ya, itu kan ada 1 kilo mau yang isi 5. Apakah Ibu juga gitu, isi 1, isi 2?
Ibu juga begitu kah? Oh enggak. Oh, enggak. Kalau bandeng asap itu tidak bisa seperti itu. Kalau presto mungkin bisa seperti Presto. itu. Ya. Karena kalau bandeng asap itu kalau kecil ya berarti nanti kering gitu. Minimal itu bobotnya itu 500 gram. Jadi 1 Setengah kilo bisa 2 ya? Ya gitu. Oh, kalau Itu ibu minim gitu ya. Berarti Jadi memang hasilnya biar standar betul, gitu. berarti ibu Ya. termasuk yang menjaga standar ya, premium Ya, gitu ya. ya. 1 kilo yang 2 Ya, isinya. ada yang 2 kilo 3. 2 Itu kilo 700-an, 700 lebih gram. gede lagi ya? Iya. Nah, yang saya tanyakan juga sumbernya Bu. Bandeng Ibu dari petani daerah Sidoarjo aja atau di luar Sidoarjo? Kalau bandeng ini asli yang dari Sidoarjo karena bentuk bandeng dan jenis bandeng Sidoarjo itu kan beda gitu. Oh, Ya. Yang jelas tidak bau tanah. Tidak kan bau gitu. tanah ya? Ya tidak Nah, bau tanah. Tidak bau tanah. Itu yang sebenarnya yang saya tidak suka dari bandeng itu karena bau tanah, Bau Bu. tanah. Khusus dari Sidoarjo Nggak nggak ada bau ya? tanah. Oke. Ya. Nah, Mas Doni pasti kemudian- suka nanti. Terima kasih. Suplainya bandengnya gimana Bu? Apakah ada kesulitan atau harus ada musimnya atau gimana bandeng itu? Sebenarnya bandeng itu ada tiap waktu ada, cuman itu tergantung dari cuaca juga. Nah pas cuaca ada banjir itu ya bisa jadi mahal. Nah itu yang kesulitan kami karena apa? Kami tidak bisa mempertahankan harga. Sementara kalau misalkan pas bandengnya atau bahan bakunya itu memang berkurang, otomatis kan harga naik. Nah, sementara kita punya harga fix, misalkan yang setengah kilo gini nih, kalau di berat basahnya kan 500 gram ya. Nanti kan berat keringnya kan bisa nyusut gitu. Iya. Nah, itu sudah dihargain berapa? Lah biasanya harga anggap aja 50.000 bisa jadi 65 seperti itu. Oh, jadi harganya Ibu fluktuatif ya, bisa Iya, naik turun. iya bisa. Jadi Ibu tergantung dari harga bandeng yang ada, bahan bakunya. Jadi Ibu ini memproduksinya ini berdasarkan orderan berarti ya? Ya. Request ya? Ya, saya memang fresh ya, tidak, jadi tidak nyetok ya? tidak display. Tidak Karena display, bandeng tidak ini kan nyetok. nggak tahan lama juga gitu. Terus kalau di tamu-tamu biasanya kalau untuk oleh-oleh itu mereka kalau beli di PO ya, pusat oleh-oleh itu malah nggak suka. Karena kan yang di display itu biasanya sudah agak lama gitu. Tapi kalau kami kan fresh oven gitu loh. Fresh from the oven ya. Jadi kalau misalkan ada pesanan gitu H-1 gitu atau H-2 udah kita siapkan untuk tanggal berapa. Jadi betul-betul fresh gitu. Jadi Nah, dagingnya pun enak. Bicara manis. ketahanan Bu, bandeng asap itu bisa bertahan berapa lama? Kalau untuk di suhu luar ya, kurang lebihnya itu antara 4 hari. 4 hari? Iya, 4 hari itu ya. Tapi kalau untuk di suhu dingin, kulkas itu kurang lebih 1 minggu. Tapi minggu. biasanya ada juga yang di frozen. Oh, gitu. iya. Kalau frozen kan bisa beberapa bulan kan. Hanya saja kalau setelah di frozen harus didiamin dulu, baru dikukus lagi. Oh, Nah, oke. gitu Kalau caranya. otak-otaknya Bu, berapa lama Bu bertahan? Otak-otak juga nggak bisa tahan lama kecuali yang bentuknya ada bungkus kan, setelah dibungkus daun itu kan kemudian dibakar ya, jadi kadar airnya kan agak kering, itu bisa bertahan kurang lebih sekitar 5 hari. Tapi kalau untuk yang seperti ini tidak bisa lama juga, kurang lebih 3-4 hari juga ya. Kalau otak-otaknya enak Bu, itu nggak ada sehari sudah habis Bu. Oh iya. Iya, jadi jadi nggak tahan lama. Satu hari sudah tapi habis ya. yang jelas pasti Pak Doni suka kan. Kalau Pak Doni kan katanya nggak suka bandeng, tapi Iya. kalau udah tahu bandengnya Oke. Sidoarjo nggak akan lupa gitu. Oke Bu, Yai. untuk pemasaran ini berarti Ibu Masih offline? masih offline saya, iya. nggak coba online ya? Belum. Mungkin sudah rame ya offline pun ya. Iya. Nah, Ibu kira-kira sehari misalnya ya, kalau lagi banyak orderan itu bisa produksi berapa Bu? Jadi Kilo begini, kalau saya itu bikin by order ya. Contoh nih, misalkan ada tamu dari Jakarta gitu, karena kita kan sudah relasinya kan udah ke dinas-dinas, misalkan dari kejaksaan. Kalau biasanya ada tamu dari kejaksaan, biasanya kan di bandara kan gitu. Mereka untuk masuk ke areal pusat oleh-oleh itu males gitu loh. Nah kami yang jemput bola, kami by phone. Ibu mau apa, bapak mau apa, paketan yang berapa, misalnya gitu, 500.000 gitu, bandengnya isi berapa gitu, seperti itu. Nah itu
bisa satu kali misalkan ada pesanan bisa sampai 10 juta gitu. Karena satu paket kami misalkan yang datang dari kejaksaan itu misalkan 20 orang, kali 15 aja udah. Kali 20 aja udah. Tinggal kalikan Bu. Iya, dan itu sudah ditransfer dulu, enaknya gitu. Jadi memang sudah percaya sama kita gitu. Sudah percaya, berarti Ibu punya pelanggan ya. Betul. Punya pelanggan tetap ya. Iya, saya gitukan dulu karena saya kalau display terus terang kalau Bandeng ini di display dan tidak semua tamu itu juga pasti langsung beli gitu loh. Nah, ya ini kan konsepnya sementara kan gitu Ibu pemasarannya. Nah, misi kedepannya apakah Ibu ada niat untuk ya membranding produknya online juga, itu ada nggak sih misi gitu? Display juga gitu? Ada. Oh, ada memang ya? Jadi kami ini gini, kebetulan saya ini kan di APJI ya, APJI kebetulan saya sekretaris, sekretaris ini juga. Ini APJI, Bu? Asosiasi Pengusaha Jasa Boga. Jadi khusus Mamin, makanan dan minuman. Indonesia ya? Ya, I-nya Indonesia. Bukan APJI gitu. APJI ya? bukan, APJI, beda APJI gitu. Nah, ini kebetulan kami ini di APJI ini ada binaan kan. Binaan ini adalah gimana caranya produk kita, terutama dari produk UKM yang binaan kita itu bisa jualan offline juga bisa jualan online gitu. Nah, rencananya kami akan buat pusat oleh-oleh gitu. Nah, oleh-oleh. Kebetulan ketua kami itu punya tempat resto Pak Doni. Jadi nantinya tempat itu akan dikumpulkan kan gitu ya, dibuatkan satu memang khusus produk-produk UKM binaannya APJI. Nah dari situ kita nanti main secara online-nya gitu. Semoga sukses Bu ya. Terima kasih. Kemudian berbicara tentang izinnya nih Bu, ini kan kalau makanan ini kan memang cukup rawan ya. Ya. Nah, izinnya udah sampai mana Bu? Kalau izin ya NIB masih PIRT dulu gitu. PIRT sudah ya dari Dinkes ya? Sudah, iya. Minimal PIRT sudah Bu, jadi sudah ada legalitas dari Dinas Kesehatan. Yang halalnya Mas Doni belum ini. Semoga aja Mas Doni bisa memfasilitasi kami UPT, yang Bu, UPT ya. Oh iya. Tapi kan dari Pak Doni nanti yang bisa mereferalkan kita. Kemudian Ibu karyawan atau keluarga saja yang mengerjakan produk ini? Punya jadi karyawan? Gini, kalau jadi kami ini punya pujasera Pak ya. Saya punya pujasera, kebetulan biasanya yang menghandle untuk bandeng asap seperti ini itu kita sudah ada orangnya gitu. Jadi dia pegawai tetap kami juga yang ada di pujasera itu. Iya. Berapa Bu karyawannya kalau boleh tahu yang produksi ini bandeng ini? Kalau ini sih kan enggak terlalu banyak orang ya. Jadi dia memang udah biasa 2 orang aja. 2 orang aja udah bisa ya? 2 orang aja. Orderan banyak juga cukup 2 orang 2 orang gitu. Karena kan nanti setelah dibersihkan ditaruh di freezer dulu gitu, terus kemudian langsung dilakukan ada perendaman. Kan itu banyak perendaman, setelah direndam, ditiriskan, kemudian harus digantung satu-satu di pengasapan itu. Jadi memang agak ribet. Ibu tadi kan udah menyampaikan kendalanya, salah satunya adalah pada saat panen ini ya. Betul. Nah, bahan baku ya. Nah, Ibu gimana mensiasatinya itu? Jadi begini, kami tuh punya langganan. Ada di Sidoarjo itu namanya pasar ikan ya. Pasar ikan di situ itu kan semua kayak pemilik tambak ya, pemilik tambak. Nah, kebetulan keluarga kami juga punya tambak gitu. Jadi tapi biasa bahkan acara lelang bandeng pun bandengnya dari kami gitu loh. Jadi dari keluarga kami yang ada di Japon gitu. Hanya saja ya itu tadi kemarin sempat musim pancaroba itu yang air laut ya hilang semua. Iya. Nah itu dari situ itu ada yang jelas kerugian banyak lah ya. Ya itu tadi dampaknya juga ke. Kendala lainnya apa Bu selain pasokan bandeng itu? Untuk kendala pemasaran. Pemasaran ya? Iya, pemasaran. Makanya saya pingin kalau teman-teman ini kalau misalkan kita buat bandeng ya, memang khusus bandeng asap. Jadi nanti tempat ikon untuk cari bandeng asap itu di sini gitu loh. Pinginnya seperti itu, hanya saja kendala kami itu di situ gitu loh, di pemasarannya. Semoga setelah ikut podcast ini Ibu juga bisa membantu promosi ya produknya, jadi lebih dikenal lagi. Terima kasih. Jadi teman-teman
ini menyaksikan kan se-Indonesia Raya, Bu. Iya. Mungkin jadi kenal bahwa Bandeng bukan hanya Juwana yang ada di Semarang itu, Sidoarjo, tapi Sidoarjo sebenarnya. Jadi ada alternatif, Bu, ya, pembanding. Iya. Kemudian saya kira, oh ya, saya belum lihat stikernya, Bu. Ini kan kemasannya kosong gini, putih. Apa ada stikernya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kami itu ada ini, Pak, sedang membuat packaging yang bagus ya. Ini sudah proses, proses. Jadi nanti mungkin nggak putih lagi seperti ini. Nah, kami masih bertahap gitu. Makanya saya bilang kita itu produksi ini by request, by PO. Ya. Jadi banyak kalau memang kalau pelanggan dia nggak lihat kemasannya, tapi rasanya. Nah, tapi ini ketika Ibu sudah mulai bergeser ke pemasaran, benar-benar fight di market yang sesungguhnya, itu packaging memang harus. Ya, betul. Itu sudah kita desainkan, dan itu nanti yang jelas tidak putih lagi habis ini. Siap. Ya. Oke, Bu, saya kira sudah cukup bincang-bincang kita mengenal produk Bandeng. Yang penting Ibu membantu mengangkat Sidoarjo bahwa Bandengnya itu tidak kalah gitu loh ya. Monggo Ibu mungkin mau mempromosikan Bandengnya kepada pemirsa, atau Ibu punya nomor yang bisa dikontak, IG apapun itu, monggo silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi bandeng asap ini ya memang pakai asli resep kuno. Di Sidoarjo ini banyak macam-macam bandeng ya. Ada bandengnya itu juga rasanya beda-beda ya. Ada yang nantinya ada rasa jeruk purut, itu ada. Ada yang nantinya itu rasa daun salam juga ada gitu. Jadi macam-macam. Nah, kebetulan yang kita produksi ini adalah memang original. Jadi bandengnya bandeng memang natural dari resep kuno gitu. Nah, cuman nanti kalau misalkan untuk hidangannya lebih menarik dan rasanya itu lebih enak. Sebenarnya kalau fresh seperti ini langsung dimakan bisa gitu. Langsung dikasih bumbu, dan bumbunya itu juga bumbu yang betul-betul kami pilihan gitu. Intinya nanti bumbunya itu ada bumbu seperti ini ya. Bumbunya ini seperti ini bumbu kecap, ada petisnya, ada bumbu-bumbu lainnya gitu yang sudah kita ramu jadi satu. Jadi nanti begitu kita bandeng ini makan gitu langsung di atasnya dipakein sambal seperti ini. Ini enak banget gitu. Apalagi nasinya anget panas gitu. Kemudian Bu, kalau mau order gimana? Ada nomor telepon? Oh ada, jadi di Sidoarjo ya, Sidoarjo itu bisa menghubungi langsung nanti di sekretariat Abji Sidoarjo ya, dengan nomor teleponnya yaitu 0819 5231 8835. IG, gitu. Ibu punya IG nggak? Abji atau Ibu? Saya masih jadul, belum masih jadul. Iya, makanya jadi, saya masih offline gitu. Telepon, masih belajar sama Pak Doni nanti. Baik Ibu, terima kasih atas kedatangannya di podcast UPT Pelatihan. Sobat Sejawara dimanapun berada, jika tidak ingin ketinggalan info-info tentang UPT Pelatihan, silakan follow IG, ada juga Facebook maupun YouTube kami. Twitter juga ada, namanya adalah UPT KUKM Jatim. Dan jangan lupa like, share, and comment ya, seperti biasa. Sobat Jawara yang berbahagia, demikian acara bincang Jawara UKM kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Doni Retrianto undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan jangan lupa selalu dukung dan bela produk UMKM kita. Semoga UMKM Indonesia, terutama Jawa Timur, jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.